Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya atas waktunya. Hari ini saya akan memberikan sedikit materi berkaitan dengan pencegahan korupsi di lingkungan keluarga. Materi ini saya ambil dari websitenya KPK ya, yaitu di aclc.kpk.go.id. Yang pertama, munculnya kasus korupsi itu, terutama yang melibatkan dengan keluarga, itu setidaknya ada 9 ya, tapi ini tidak saya sebutkan semuanya. Yang pertama adalah yaitu Gatot Pujo Nugroho, Gubernur Sumatera Utara, dan Evi Susanti, istrinya sendiri. Mereka menyuap Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PT UN) Medan tahun 2015. Yang kedua, Romi Herton, Wali Kota Palembang, dan Masitoh istrinya, menyuap dalam sengketa pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi tahun 2013. Yang ketiga, Budi Anton Al-Jufri, Bupati Empat Lawang, dan Susana Budi Antoni istrinya. Juga mereka menyuap sengketa pilkada di MK tahun 2013 dan seterusnya. Ketiganya suami istri melakukan korupsi dengan cara menyuap hakim supaya harapannya memenangkan permasalahannya di pengadilan. Intinya mereka melakukan korupsi. Nah, tujuannya kenapa paling tidak yang saya sampaikan ini semoga bermanfaat adalah yaitu harapannya seluruh elemen bangsa itu pada hakikatnya mempunyai kepentingan bersama. Tidak melihat siapa-siapa, tapi semuanya wajib, yaitu mewujudkan generasi yang berintegritas. Yaitu seperti yang dicontohkan Nabi, sidik, amanah, tabligh, fatona. Sidik memiliki arti jujur, amanah memiliki makna yang dapat dipercaya, tabligh adalah yang menyampaikan apa yang diamanahkan disampaikan. Fatona, cerdas, tentu harus berilmu ya. Nah, yang pertama, mengapa kejujuran itu penting? Karena yang pertama adalah kejujuran menumbuhkan kepercayaan. Anak yang jujur akan tumbuh menjadi anak yang percaya diri ya. Dapat dipercaya dan bahagia. Yang kedua, menginternalisasi kejujuran dalam kehidupan keluarga akan menciptakan masyarakat Indonesia yang aman, nyaman, dan makmur. Kehidupan yang baik akan mudah terwujud. Yang ketiga, membuat hati tenang. Apabila kita jujur, kita tidak dikejar-kejar perasaan bersalah. Apabila kita tidak berbohong, kita tidak perlu berusaha untuk menutupi kebohongan. Yang keempat, bangga kepada diri sendiri, tidak perlu menutup-nutupi perbuatan yang tidak kita lakukan ketika curang. Kita akan disayang oleh orang-orang di sekitar kita karena mereka tidak merasa dibohongi. Itu manfaat dari kejujurannya dan kenapa kita harus berbuat jujur. Dan yang kemudian, yang berikutnya, kita dapat mengikuti banyak kegiatan karena kita dipercaya oleh orang lain. Yang ketujuh, orang lain akan menghargai prestasi kita karena mereka tahu bahwa kita meraihnya dengan cara yang jujur. Sebaliknya, apabila kita berbohong, maka kita akan dijauhi orang lain. Tidak dipercaya oleh teman, akan kehilangan nama baik. Dapat berurusan dengan hukum, dan diliputi perasaan was-was karena harus menutupi kebohongan yang satu dengan kebohongan yang lain. Dan ini akan merepotkan karena kita harus mengingat kebohongan-kebohongan itu satu persatu. Absennya kejujuran membuat Indonesia tak nyaman atau hilangnya kejujuran ini maksudnya ya. Kecurangan dan kebocoran soal ujian nasional terjadi setiap tahun.
Pemerintah harus mengucurkan banyak dana untuk mengerahkan polisi dan mengarantina pegawai percetakan untuk mencegah kebocoran itu terjadi. Kalau siswa jujur dan tidak membocorkan soal, pemerintah bisa menghemat miliaran rupiah jika semua siswa, mahasiswa, dan semuanya itu berbuat jujur. Begitu juga dengan gurunya dan sekolahannya. Yang kedua, banyak kecelakaan terjadi di jalan raya karena pengemudi mengendarai kendaraan dengan ugal-ugalan, kurang terampil berkendara, dan tidak mengerti peraturan lalu lintas. Ironisnya, banyak pengendara motor masih di bawah umur. Mereka dapat mengendara karena memperoleh SIM, surat izin mengemudi secara ilegal. Tidak harus ikut tes, sudah jadi SIM-nya. Apabila SIM diberikan hanya kepada pengemudi yang terampil dan mengerti etika lalu lintas, maka angka kecelakaan paling tidak dapat ditekan. Oknum-oknum pedagang menimbun barang kebutuhan pokok sehingga harganya melambung tinggi. Oknum pegawai kantor melakukan korupsi dengan mengambil dana proyek, jalan dan jembatan dibuat dengan materi yang buruk sehingga cepat rusak. Untuk menghindari hukuman, hakim dan jaksa disogok dengan sejumlah uang sehingga rasa aman di masyarakat pun hilang karena hukum bisa dibeli. Terakhir, kejujuran yang menyakitkan itu lebih baik daripada kebohongan yang membawa manfaat, kata Thomas Mann. Oke, terima kasih. Saya rasa cukup apa yang perlu saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya buat kalian. Meskipun hanya singkat, semoga padat dan bermanfaat. Terima kasih. Sampai di sini ada yang tanyakan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya rasa pertemuan hari ini cukup. Sampai ketemu pertemuan berikutnya. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.